seseorang apabila melakukan kebohongan la yazal, senantiasa dia berdusta, berdusta dan berdusta untuk menutupi kebohongan demi kebohongan. Akhirnya apa? Hatta yuktaba indallah, sehingga tertulislah dia di sisi Allah sebagai apa? Kadzdzab, sebagai pendusta besar. Itu karena itu jangan melangkah kepada kebohongan, karena akan menyeret orang itu ke dalam bohong seterusnya. Dan itu yang dikatakan fujur. Karena itu kalau ada yang terlanjur berbohong, surutlah, tarik surut kaki itu, supaya jangan terseret bagaikan pusaran air yang membuat orang tidak berdaya untuk melepaskan diri. Nah, kalau terlanjur berdusta sekali, kemudian mengaku, kan tak terlalu besar malunya. Tapi kalau dutonya 50 kali, sekian orang yang sudah dibohongi, itu akan semakin dahsyat rasa malu yang akan menimpa. Jadi karena itu, kalau ada orang yang berdusta kemudian mendapatkan kehinaan di dunia, siapa semestinya yang disalahkan? Apakah dia akan mencela orang lain yang mengungkapkan kebohongannya? Itu tidak rasional. Sebagian orang kan begitu, dia berdusta, pas ditanya anaknya, anak ketek lah kan namanya. Jujur, pas orang pai, anak nang kena tampak. Wah, kok pakai cen tadi? Nah, ini orang yang berpikir tidak lurus. Malu sama adiknya, kan ada juga sebagian. Nah, rasa malu itu bukan karena diungkapkan oleh seseorang kebohongan. Rasa malu itu sebenarnya bukan karena orang itu mengungkapkan, tapi karena kebohongan yang dipendam itu. Kebohongan selama dipendam di dalam diri akan menimbulkan siksaan ke dalam hati. Cobalah kalau tidak. Jarang orang yang tenang kalau di dalam dirinya menyimpan kedustaan. Jadi salah satu penyebab hidup itu gelisah karena adonan duto dan disuruh akan. Dengan siapa saja? Istri bohong kepada suami, gelisah. Suami berduto ke istrinya, gelisah. Nah, ini manusia sebenarnya telah menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum. Jadi kalau Allah katakan di sini, dzalika bima qaddamat aydikum, dzalikanya tertuju kepada apa? Kepada dzuqu adzabal hariq. Rasakanlah oleh kamu sekalian azab yang akan membakar. Kata Allah, itu yang mereka terima itu akibat dari apa? Bukan karena Allah ingin menganiaya hamba, tetapi itu adalah balasan setimpal dari apa? Dari perbuatan yang mereka lakukan. Di dunia saja, mereka sebenarnya sudah bisa melihat akibat dari kedustaan. Akibat dari memperolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa rendahnya mereka.
betapa hinanya mereka. Apalagi terungkap pernyataan mereka itu di hadapan Rasul, di hadapan para sahabat. Dan apa yang akan mereka terima di akhirat berupa azab di neraka yang akan membakar mereka, itu bukan karena Allah berlaku zalim kepada hamba, tetapi itu adalah pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 182 ini rabata mengikat antara musabbab dengan sabab. Diikat oleh Allah antara akibat dengan penyebabnya. Apa akibat? Azab al-hariq. Apa penyebabnya? Perbuatan mereka yang memperolok oleh Allah, kemudian berdusta di hadapan Nabi, mengingkari itu. Ketika Abu Bakar ditanya, melihat Finhas mungkin sudah bengkak mukanya, dipukul oleh Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa? Ma hamalaka, apa yang membawa engkau, mendorong engkau untuk melakukan hal seperti ini kepada pendeta Yahudi si Finhas ini? Kata Abu Bakar, dia mengatakan Allah fakir, kami yang kaya. Dengarkan itu, Abu Bakar tak bisa menahan diri, dipukulnya Finhas. Nah, kejahatan seperti itu tidak ringan, karena dia bukan hanya merendahkan kehormatan makhluk, tetapi ia merendahkan kemuliaan Khalik, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Finhas sadar bahwa kalimatnya yang sepatah itu bukanlah kalimat sederhana, punya nilai yang sangat dahsyat tingkat kejahatannya. Nah, karena dia menyadari itu, tidak ada cara lain bagi dia ketika ditanya, benarkah engkau katakan itu? Finhas ya ada mengingkari, enggak, tak ada Muhammad, dia tidak mengatakan begitu. Nah, ketika dia mengingkari itu, turun ayat Allah ini, ayat 181. Qad sami Allah, sesungguhnya Allah mendengarkan. Allah sami', maha mendengar. Nah, bagaimana dia akan membantah lagi? Nabi SAW memberitakan wahyu yang turun kepada beliau. Nah, apa yang akan diakibatkan? Apa yang didapat oleh Finhas? Rasa malu, terungkap kebohongan, terlihat kepengecutannya. Kan pengecut namanya. Di belakang Nabi berani mengatakan macam-macam ketika hanya di hadapan Abu Bakar. Ketika berada di hadapan Nabi SAW, dia mengingkari pernyataannya. Kalau orang itu benar, pasti dia bertanggung jawab. Tapi karena dia tahu dia salah, dia ingkari pernyataan, tetapi tersingkap akhirnya. Malu, rendah dia. Dan di akhirat, dia akan mendapatkan azab al-hariq.